Mengenal bentuk huruf terpisah dan bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa akan memimpin doa? Kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk huruf terpisah dan bersambung dalam tulisan Arab. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Kalian masih ingat berapa huruf hijaiyah? Ya, betul. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Dan alhamdulillah kalian sudah ingat dan hafal semua. Anak-anakku sekalian, penulisan huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Penulisan terpisah atau penulisan lepas dan penulisan secara bersambung. Penulisan lepas atau penulisan terpisah adalah penulisan yang menggunakan huruf-huruf aslinya tanpa merubah bentuk huruf-hurufnya. Nah, ini sering kita jumpai pada buku-buku Iqra. Kalian tentu sudah pernah melihatnya. Sedangkan penulisan bersambung dalam huruf hijaiyah adalah penulisan yang menyambungkan huruf yang satu dengan yang lainnya, ditandai dengan perubahan bentuk huruf hijaiyahnya. Nah, tulisan ini sering kalian jumpai pada tulisan kitab suci Al-Quran. Nah, bentuk-bentuk hurufnya kalian bisa perhatikan. Pada prinsipnya, huruf hijaiyah yang disambung, maka perubahan yang terjadi hanya bentuknya saja, dan perubahan bentuknya tergantung pada letak huruf tersebut. Apakah ia ada di awal, di tengah, atau di akhir kata. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh huruf-huruf atau bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang terpisah dengan yang bersambung. Oleh karenanya, kalian simak baik-baik pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Mengenal bentuk huruf terpisah dan bersambung. Belum mengenal bentuk huruf sambung, perhatikan tabel berikut ini. 1. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ke kanan dan ke kiri, yaitu huruf hamzah. 2. Huruf hijaiyah yang bisa disambung hanya dengan huruf sebelumnya, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. 3. Huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya adalah sisa yang tadi kita sebutkan, yaitu ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Cara menyambungkan huruf hijaiyah. Untuk huruf jim, ha, kho, sin, shin, shod, dod, fa, qaf, mim, dan lam, maka cara menyambungkannya, kita ambil kepalanya, kemudian baru kita kasih garis horizontal, yakni garis menyambung, lalu kita sambungkan dengan huruf sesudahnya. Ikuti rumus, ambil kepala,
ambil kepala, tulis semua. Kotak sebelah kanan adalah huruf terpisah, sedangkan kotak sebelah kiri adalah huruf yang sudah bersambung. Cara menyambungkan hurufnya yaitu diambil kepala hurufnya, tulis semua. Huruf terakhir ditulis seperti bentuk aslinya. Contoh huruf terpisah pada kata jahakho. Maka cara menyambungkannya adalah ambil kepala jim, diberi garis sambung, ambil kepala ha, diberi garis sambung, dan tulis semua huruf kho. Maka akan terlihat seperti kata di pojok kiri bagian bawah. Contoh huruf-huruf terpisah pada kata sa, sya, so. Maka cara menyambungkannya adalah ambil kepala huruf sin, diberi garis sambung, ambil kepala huruf shin, diberi garis sambung, dan tulis semua huruf sod. Maka akan terlihat pada kata yang paling bawah, sa, sya, so. Begitu pula contoh huruf terpisah lafaz maldoko. Cara menyambungkannya adalah ambil kepala huruf mim, diberi garis sambung, ambil kepala huruf dod, diberi garis sambung, dan tulis semua huruf qaf. Maka akan terlihat seperti kata yang paling bawah, maldoko. Untuk huruf ba, ta, sa, nun, dan ya, jika disambung atau menyambung, bentuk huruf di awal, di tengah, dan di akhirnya sama. Perbedaannya hanya pada letak titiknya saja. Contoh huruf ba. Huruf ba di awal ditulis separuhnya. Huruf ba di tengah ditulis garis sambung dengan ba separuh. Huruf ba di akhir ditulis garis sambung dengan huruf ba sempurna. Begitu juga lafaz banata, yanaba, banaya. Cara menyambungkannya sama seperti menyambungkan huruf ba. Untuk huruf-huruf kaf, ain, oghin, dan ha terdapat perubahan yang jelas jika ditulis sambung. Amatilah huruf kaf. Huruf kaf lepas adalah bentuk aslinya. Kaf di awal seperti kayu bengkok. Kaf di tengah garis sambung ditambah kaf di awal. Kaf di akhir garis sambung ditambah kaf dalam bentuk aslinya. Begitu pula pada huruf-huruf ain, oghin, dan ha. Perubahannya amat jelas. Perhatikanlah ketika huruf-huruf itu berada di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh huruf K di awal, di tengah, dan di akhir. K, K, K. Huruf H di awal, di tengah, dan di akhir. H, H, H. Huruf Ain di awal, di tengah, dan di akhir. A, A, A. Huruf Aghin di awal, di tengah, dan di akhir. Gho, Gho, Gho. Untuk huruf alif, dal, zal, ro, ze, dan wawu, bentuk-bentuk hurufnya baik di awal, di tengah, maupun di akhir tidak berubah. Huruf-huruf ini hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya, dan huruf-huruf ini tidak bisa menyambung huruf sesudahnya. Perhatikan tabel huruf-huruf tersebut bila terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Perhatikan huruf dal di awal pada lafaz dakhala. Jika disambungkan menjadi lafaz dakhala. Huruf dal di tengah pada lafaz badala.
jika disambungkan menjadi kata yang paling bawah. Huruf dal di akhir pada lafaz jamada, maka jika disambung lihat kata yang paling bawah. Begitu pula huruf zal, huruf ro, zai, dan waw. Perubahan bentuk hurufnya mengikuti contoh huruf dal. Begitulah bentuk dan cara menyambung huruf hijaiyah. Selanjutnya, mari kita simak huruf-huruf hijaiyah yang terpisah dan bersambung sesuai dengan letak hurufnya. Bentuk-bentuk huruf hijaiyah bersambung menurut letaknya pada suatu kata. Huruf alif, ba, ta, di awal, di tengah, di akhir. Huruf sa, jim, ha, di awal, di tengah, di akhir. Huruf kha, dal, lal, di awal, di tengah, di akhir. Huruf ro, zai, sin, di awal, di tengah, di akhir. Huruf shin, shod, dod, di awal, di tengah, di akhir. Huruf to, zo, ain, di awal, di tengah, di akhir. Huruf ghain, fa, qaf, di awal, di tengah, di akhir. Huruf kaf, lam, mim, di awal, di tengah, di akhir. Huruf nun, waw, ha, di awal, di tengah, di akhir. Huruf lam alif, hamzah, dan ya, di awal, di tengah, di akhir.